Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tasim? Alhamdulillah sehat Pak. Hari Silahkan ini. duduk. Gimana kabarnya hari ini? Masih Baik, sehat? sehat. Baik Pak Tasim, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, dan waktu yang Pak Tasim sempatkan, luangkan untuk kita bertemu hari ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi ringan terkait dengan rencana observasi yang akan saya lakukan selama Pak Tasim melaksanakan proses pembelajaran Pak Tasim ya. Siap Pak. Untuk persiapan pembelajaran sendiri gimana Pak Tasim? Alhamdulillah sudah saya siapkan perangkatnya beserta media bahan ajarnya juga sudah saya siapkan. Oke, kalau boleh tahu rencana pembelajaran yang akan kita observasi nanti, tujuan pembelajarannya apa Pak Tasim? Untuk pertemuan nanti ya sudah saya siapkan tujuan pembelajarannya ini terkait menjelaskan tentang mobilitas sosial Pak. Betul. Kalau boleh tahu ceritakan capaian pembelajaran yang akan dicapai dengan tujuan pembelajaran itu apa? Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini ya, selain siswa nanti bisa menjelaskan tentang mobilitas sosial dan jenis-jenisnya, siswa juga diharapkan mampu membuat produk ya. Betul. Membuat produk berupa infografis ya melalui media Canva Pak. Betul. Jadi nanti hasilnya dipresentasikan. Betul. Oke, luar biasa itu Pak Tasim menurut saya. Kemudian untuk rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti, tentunya dalam setiap proses pembelajaran itu kan ada strategi, kemudian ada model pembelajaran, kemudian ada tahapan. Nah, kalau boleh tahu, mungkin Pak Tasim bisa menceritakan model pembelajaran, strategi ataupun tahapan yang sudah Pak Tasim rancang atau buat untuk pembelajaran itu. Untuk strategi yang saya gunakan, nanti saya menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Project Pak ya? Iya, project based learning. Ya. Berarti kalau pembelajaran dengan pendekatan proyek berarti kan ada outputnya, Iya, Pak. ada produknya kan Iya. Pak ya. Nah, rencananya produk yang akan dihasilkan oleh siswa itu nanti apa Pak? Nanti siswa saya arahkan mereka membuat infografis tentang mobilitas sosial, teknologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti dalam membuat suatu produk. Oke. Supaya observasi yang akan kita lakukan nanti tidak lepas dari tujuan yang kita harapkan, mungkin dalam rencana observasi nanti Pak Tasim punya fokus apa yang mau diobservasi. Untuk fokus perilaku yang nanti saya ambil di dalam pertemuan ini ya, yaitu tentang disiplin positif Pak. Oke, berarti sudah siap Pak ya? Siap insya Allah Pak. Sudah. Jadi kalau sudah siap, kira-kira kapan akan kita laksanakan ini observasi ini? Observasi ini bisa dilaksanakan besok Pak. Jadi besok saya ada jam mengajar di kelas 7D, jam pertama dan jam kedua. Jadi nanti Bapak mungkin bisa masuk di kelas saya sekitar jam 7.30 ya, jam pertama Pak ya? Jam pertama. Oke, insya Allah siap. Besok tidak ada agenda yang harus saya kerjakan. Jadi insya Allah kita akan ketemuan. Baik Pak Tasim, mungkin obrolan kita cukup ya. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Tasim rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai mudah-mudahan bisa tercapai. Terus silakan duduk Pak. Ya Pak. Alhamdulillah Pak Tasim ya. Iya Pak. Sudah selesai proses pembelajaran yang dilakukan ya. Baik, Pak Tasim, kita merefleksi atau mereview pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi ya. Iya Pak. Menurut Pak Tasim,
tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi dalam proses tadi tercapai atau seperti apa? Ya. Untuk tujuan yang sudah ditetapkan di awal ya sudah tercapai Pak, karena saya melihat hasil-hasil karya mereka, produk mereka yang sudah dibuat itu sangat mewakili sekali dari tujuan yang sudah saya tetapkan. Cuman memang ada beberapa yang dari hasil mereka, dari hasil pembelajaran mereka ada yang kurang kurang maksimal ya Pak. Dan saya perhatikan yang tidak maksimal ini tadi memang anaknya ini kayaknya tidak fokus Pak. Tadi ada kan Pak satu siswa yang izin ke kamar mandi sebentar-sebentar seperti itu Pak kayaknya. Terus ada juga yang satu orang lagi dia lebih banyak mengganggu temannya di kelompok sebelahnya. Iya Pak. Baik, mungkin Pak Tasim merasa selama proses pembelajaran ada sesuatu yang belum tercapai maksimal. Kira-kira tantangan yang Pak Tasim rasakan selama proses pembelajaran apa itu? Tantangan saya ya dalam proses pembelajaran ini terutama dengan menggunakan project PBL ini ya, siswa yang pertama dalam pengkondisian siswa Pak, terutama dengan menggunakan HP ini kita ditantang untuk bisa mengkondisikan siswa supaya dia tidak terfokus kepada konten-konten di dalam HP dan keluar dari apa yang kita rencanakan. Ya. Tantangannya adalah bagaimana mengkondisikan peserta didik supaya menggunakan HP-nya tepat sesuai dengan fungsinya ya. Iya Pak. Bukan malah lebih asik atau lebih banyak menggunakan HP untuk hal-hal yang di luar konteks pembelajaran. Betul, ya. Pak, seperti itu. Oke, itu tantangan yang Pak Tasim rasakan ya. Betul. Baik. Menurut Pak Tasim, seberapa baik pembelajaran yang dilaksanakan tadi? Apakah sudah bisa mendorong siswa untuk belajar tentang makna pembelajaran yang dilakukan? Tingkat keberhasilannya kalau saya lihat ya sudah bagus, anak-anak sudah antusias, kemudian juga anak-anak lebih aktif ya dalam proses pembelajaran. Mereka juga mau saling bertanya yang tidak paham bagaimana cara menggunakannya, bagi fitur-fitur yang ada di dalam platform tersebut Pak. Kalau boleh kita skalakan nilai tadi di antara rentang 1 sampai 10 mungkin berapa nilai yang layak tadi untuk tingkat keberhasilan pembelajaran tadi? Untuk tingkat keberhasilan tadi sekitar 85% Pak. Luar biasa Pak ya, artinya itu sudah luar biasa kalau 85 dari rentang 100 Pak ya. Kemudian selama proses pembelajaran tadi yang Bapak perhatikan, seperti apa respon siswa atau keterlibatan siswa itu selama proses pembelajaran seperti? Untuk keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran ini mereka aktif ya yang jelas, kemudian mereka juga mau bertanya, kemudian dalam proses pembelajaran juga mereka mau menyimak apa yang kita sampaikan ya tadi. Meskipun tadi ya ada beberapa siswa yang mereka tidak fokus ya, ada hal-hal yang di luar kita ingin capai Pak. Ya, baik. Nah, itu ya. Kemudian di awal pembelajaran kan Pak, kita ingin mencapai tujuan bahwa pelajaran kita ini bermakna, pembelajaran ini bermakna dan berguna bagi siswa itu untuk kehidupan di dunia nyata kan. Nah, kira-kira apakah mereka menyadari, apakah mereka memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu bermanfaat untuk di dunia nyata? Untuk di awal pembelajaran sudah saya sampaikan ya terkait
apa tujuan kita mempelajari ini dengan menggunakan platform digital seperti ini, manfaatnya seperti apa sudah saya sampaikan, dan sudah saya juga berikan contoh penggunaan ini tidak hanya sebatas dalam sekolah. Ya, baik. Jadi menurut saya sudah bagus apa yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran ya. Namun ini mohon izin ada beberapa hal yang menjadi catatan ya, Pak. ini Ya, catatan ini semata-mata untuk perbaikan ke depan ya kan. Kalau menurut catatan saya selama proses pembelajaran tadi ada hal yang perlu kita perhatikan ke depannya. Contohnya ketika peserta didik dikelompokkan bekerja dalam tim kelompok itu, kalau menurut pengamatan saya ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya. Tadi kan kita lihat ada yang asik main HP padahal harusnya kerja kelompok, ada yang izin keluar ya. Ya enggak masalah, itu memang dinamika, tetapi kedepannya mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi. Harapannya ketika bekerja dalam kelompok kan mereka berkolaborasi nih. Nah, harapannya semua siswa bisa terlibat aktif dalam kelompok kecil mereka masing-masing. Jadi menurut catatan saya seperti itu, apalagi di awal kita sudah sepakat bahwa fokus observasi kita adalah keteraturan kelas ya. Mungkin itu jadi perhatian kita bersama ya ini. Tetapi pada prinsipnya sudah luar biasa, sudah bagus, berjalan baik. Hanya catatan itu tadi sedikit. Itu. Oke, selamat Pak Tasim sudah menyelesaikan observasi hari ini. Pak. Makasih ya Pak waktunya. Sama-sama. Mari Pak. Oke, saya lanjut lagi. Silakan Pak Tasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.